Pemahaman tentang doktrin yang benar akan menghasilkan praktek kehidupan yang benar. Bila doktrin kita salah, maka hidup kita pasti salah. Oleh karena itu, kita perlu belajar doktrin yang benar supaya hidup kita benar. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Hari ini kita akan merenungkan satu topik, yakni hidup sesuai dengan firman Allah. Saya akan membacakan untuk kita semua Mazmur 73, lengkapnya sahabat setia baca sendiri di rumah. Sedangkan di sini saya hanya akan membacakan Mazmur 73 ayat 22 sampai ayat 25 saja. Aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang tidak mengerti mengapa dirinya ada di dunia ini. Dan untuk apa dia ada di dunia ini. Bahkan banyak orang Kristen sendiri pun tidak tahu mengapa dia hidup di dunia ini dan bagaimana seharusnya dia hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, banyak contoh orang Kristen yang tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya menghabiskan sebagian besar dari hidupnya hanya untuk gaya hidup hedonis, hanya mengejar kesenangan belaka. Kalau tidak ada kesenangan, sepertinya tidak hidup. Kalau ada pesta pora dan kesenangan belaka, baru rasanya hidup. Kemudian banyak yang menghabiskan hidupnya dengan mengumbar hawa nafsu, mengumbar kenikmatan jasmani, miras, narkoba, dan sebagainya. Kemudian ada juga yang menganut moto, hidup untuk makan. Seharusnya kan makan untuk hidup, tetapi mereka menganut moto hidup untuk bersenang-senang. Kita sekarang melihat acara mukbang di mana-mana. Orang makan sebanyak-banyaknya padahal tidak perlu makan sebanyak itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah kita melihat bahwa setiap kita yang mengenal Allah, mengenal firman Tuhan, kita harus hidup sesuai dengan firman Allah. Tantangan yang sama juga dihadapi oleh Asaf, yakni pemazmur pada zamannya. Asaf ini pernah bingung dan dia sempat mengaku cemburu melihat ada orang fasik, ada orang jahat yang kelihatan hidupnya lebih baik, lebih makmur dan perawakannya lebih sehat dibandingkan dirinya. Nah, pemazmur ini sempat cemburu melihat kehidupan orang fasik yang kelihatannya semua serba berkecukupan dan wah. Sedangkan dia sebagai orang saleh, kehidupannya biasa-biasa saja dan pas-pasan saja. Namun setelah dia merenungkan firman Tuhan, setelah dia masuk hadirat Allah, dia segera tersadar karena ia mau hidup sesuai dengan firman Tuhan, ada harga yang harus dia bayar. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat pertama hingga ayat ke-16, Asaf, yakni penulis Mazmur 73, tidak mengerti tentang kemujuran orang fasik. Sampai kepada saatnya ketika dia masuk ke dalam bait Allah yang kudus, di situ dia solitude, dia merenungkan firman Tuhan, dia baru mengerti bahwa kesudahan orang fasik itu hanya dalam sekejap mata. Ketika ada malapetaka, maka dia akan tergeletak dan tidak pernah bangkit kembali. Kalau orang jujur, kalau orang yang saleh, walaupun mungkin jatuh berulang kali, tetapi dia tidak pernah tergeletak, Tuhan tetap akan menopangnya dan dia akan bangkit kembali untuk hidup sebagaimana mestinya. Nah, kita akan mengerti rencana Allah
sampai kita berhenti menggunakan pertimbangan kita sendiri. Saudara, sering sekali apa yang kita temukan realita di lapangan dengan teori itu berbeda, berbanding terbalik. Seharusnya sering sekali kita berpikir orang saleh itu hidupnya baik, orang saleh itu hidupnya berkecukupan. Tetapi sering sekali, banyak sekali orang saleh yang hidupnya itu sangat susah, banyak dianiaya, banyak dicemooh, banyak dibully, dan sebagainya. Dan bahkan kadang-kadang hidup di dalam kekurangan. Nah, ini salah siapa? Sebenarnya bukan salah siapa-siapa. Hanya perspektif kita, kacamata kita yang perlu diperbaharui. Dalam arti cara kita memandang konsep Allah ketika mengizinkan orang saleh, mengizinkan orang-orang yang percaya kepadanya untuk mengalami musim-musim kehidupan di dalam kehidupannya, baik itu di dalam kekurangan, baik itu di dalam kelimpahan, semuanya itu adalah untuk kemuliaan namanya. Nah, kadangkala ketika kita tidak mengerti, mari kita minta hikmat dari Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan supaya Tuhan memberikan pencerahan kepada kita, dan kita mengedepankan iman yang memimpin rasio kita. Kalau kita mengedepankan akal budi, membiarkan rasio kita yang memimpin iman kita itu berjalan terbalik. Karena Tuhan menginginkan iman yang memimpin rasio kita. Sebagaimana dia katakan kepada Thomas, Thomas, karena engkau melihat bukti, maka engkau percaya. Maka aku berkata kepadamu, berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Artinya apa? Artinya bukan kita tidak boleh memakai rasio, kita boleh memakai akal budi, memakai rasio kita, tetapi biarkanlah iman yang memimpin kita. Setelah itu baru kita mengerti dengan rasio kita. Karena firman Tuhan terlalu dalam dan kita harus meminta hikmat dari Tuhan untuk mengertinya. Nah, kita perlu upaya yang konstan, yang terus-menerus continue untuk menyelami maksud dan rencana Allah di dalam kehidupan kita secara pribadi, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa, dan kehidupan di dunia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang kedua yang kita dapatkan di dalam ayat 21 sampai 24 adalah kita tadi sempat membaca di dalam ayat yang ke-21 dan 22 dikatakan bahwa Asaf ini mengaku dungu. Dia mengatakan, aku ini dungu seperti hewan. Karena apa? Karena hewan kan tidak punya akal budi ya. Kalaupun ada itu sedikit sekali rasionya, sedikit sekali kepintarannya. Nah, ketika dia tidak mengerti kenapa orang fasik, orang jahat di luar sana, orang yang korupsi, orang yang membuat kejahatan dengan sesama, kok kelihatan hidupnya lebih baik daripada kita yang mempertahankan kelakuan bersih. Nah, saudara, pada saat itu dia mengaku seperti hewan. Asaf mengaku tidak mengerti seperti hewan. Tetapi ketika dia mengaku tidak mengerti seperti hewan, satu hal yang dia minta dan satu hal yang tetap dia pertahankan adalah dia tetap berada di dekat Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan hadirat Tuhan. Nah, itu yang menjadi kunci bagi dia akhirnya memahami hikmat dan berkat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, contohnya adalah seperti Horatio. Saya suka mendengarkan dan menyanyikan lagu It is well with my soul. Nah, ini adalah lagu yang begitu agung, begitu indahnya, yang dikarang oleh Horatio, dan itu sudah berabad-abad lamanya, tetap dinyanyikan oleh orang dengan berbagai versi. Kalau di dalam Indonesianya ya, di dalam terjemahan bahasa Indonesianya ada yang begini, nyamanlah, nyamanlah jiwaku, atau selamatlah, selamatlah jiwaku. Nah, saudara, mengapa lagu ini membawa penghiburan kepada begitu banyak orang? Karena pengarangnya, penulis lagu ini mengalami seperti apa yang Asaf alami. Ketika dia harus kehilangan, yakni kematian 4 orang anak perempuannya tenggelam di dasar samudra, dia tidak mengerti mengapa itu harus dia alami. Sampai suatu ketika dia dan istrinya berlayar dan kemudian istrinya memberitahukan, kira-kira di tempat seperti inilah di samudra, di sinilah titiknya anak perempuan kita terkubur. Artinya waktu itu tenggelam dan menjadi kuburan di dasar samudra. Pas pada saat itu hati Horatio begitu pilu, tetapi di samping begitu pilu dan begitu sakitnya karena kehilangan 4 anak perempuan sekaligus, tetapi dia merasakan ada kenikmatan, ada kenyamanan, ada keselamatan,
ada yang baik di dalam jiwanya karena penghiburan datangnya dari Allah saja. Makanya dia menuliskan lagu yang begitu agung. Nah saudaraku, dalam pengalaman yang paling pahit sekalipun, Allah tetaplah gembala yang baik. Allah itu tidak berubah. Itu kalau kita fahami dan kita alami di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah sempat bersungut-sungut. Yang ada adalah kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam segala keadaan kita menemukan alasan untuk bersyukur dan untuk berserah kepada pimpinan Tuhan. Sungguh indah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan bila kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hal yang ketiga di dalam ayat 25 sampai 26, yakni menetap di dalam Allah. Asaf mengatakan, sekalipun hatiku dan badanku ini hancur habis lenyap. Itu adalah bahasa puisi. Sebenarnya dia mau katakan, sekalipun aku mati, walaupun Asaf mati, Asaf mendapatkan bagian yang permanen di dalam Tuhan. Jadi sekalipun aku mati, sekalipun orang yang percaya mati, Tuhan adalah pusaka kita yang abadi, yang tidak pernah akan hilang selama-lamanya. Pemahaman tentang doktrin yang benar akan menghasilkan praktek kehidupan yang benar. Bila doktrin kita salah, maka hidup kita pasti salah. Oleh karena itu, kita perlu belajar doktrin yang benar supaya hidup kita benar. Nah, ketika hati kita masih utuh, kasih kita seperti apakah kepada Tuhan dan kepada sesama kita? Adakah organ hati kita, jantung, limfa, hati, pankreas, empedu, semuanya ketika masih berguna, adakah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Jangan sampai ketika hatiku dan badanku ketika hancur lenyap, maka pada saat itu kita baru ingat Tuhan itu sudah terlambat. Ketika semua masih berfungsi, mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan dan kita berketetapan selagi masih hidup, saya mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Marilah kita memasuki rencana Allah di dalam hidup kita. Temukan tujuan saudara hidup di dunia ini. Dan kita mengalami kedekatan dengan Allah di setiap saat. Dan kita mempunyai komitmen menetap di dalam Allah supaya hidup kita senantiasa bermakna dan maksimal di dalam Tuhan. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, apapun pergumulan saya dan saudara pada hari ini, Tuhan tahu. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi, Tuhan pasti punya rencana yang sungguh indah. Bukankah pelangi indah akan kita lihat setelah hujan? Bukankah badai akan lewat? Tidak selamanya selalu ada badai yang berputar-putar di sekeliling kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita diciptakan untuk mengatasi masalah. Kita diciptakan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu Tuhan sudah memberikan kita spirit pemenang. Tuhan memberikan kita spirit yang produktif supaya setiap saat, supaya setiap di kita dapat menjadi berkat di dalam kondisi apapun juga. Nah, kiranya setiap hari kita berkomitmen untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang sama dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya menguatkan saya dan menguatkan sahabat setia sekalian. Shalom.